Mencengangkan, ternyata ini fakta terbaru Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo yang akhirnya terbongkar. Anda juga mendapatkan draft BAP yang sudah jadi? Sama, Pak. Isinya apa? Isi draft BAP yang sudah jadi? Jadi seputaran pertanyaan itu sudah ada, Pak, gitu. Sudah ada pertanyaan dan sudah ada jawaban, begitu? Kurang lebih seperti itu, Pak. Jawabannya apa di situ? Jadi kayak kami tidak mendengar suara tembakan. Gimana? Kami tidak mendengar suara tembakan. Tidak mendengar suara tembakan. Terus kejadian apa yang terjadi pada saat itu? Anda Richard tembak menembak. Intinya kami datang ke sana itu di BAP kami, cuman kami datang, bapak masuk, bawa ibu keluar. Habis itu kami kembali ke Saguling. Anda tanda tangan BAP itu? Anda tanda tangan? Sehingga kami disuruh tanda tangan, siap. Jadi ada dua orang dalam wujud perbuatannya yang merupakan menurut kami adalah bentuk intervensi. Yang pertama, Pak Ferdy Sambo melarang untuk memasang polis lain di luar rumah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ferdy Sambo melalui Kombes Pol Susanto mengambil alih saksi dan barang bukti. Kemudian Pak Ferdy Sambo memerintahkan kami terkait masalah untuk pembersihan darah. walaupun seorang Kadif Propam, apakah memang bisa melakukan katakanlah intervensi dalam kegiatan itu? Siap yang mulia, jadi saya sampaikan seperti apa yang saya sampaikan. Bintang 2 di Polri ini banyak, Pak. Akan tetapi Kadif Propam ini hanya satu. Jadi mohon izin dengan jujur di sini saya menjawab. Saya pun ketika diperintahkan beliau langsung melaksanakan, Pak. Dalam pandangan saya sejauh ini sudah cukup terang benderang dan sangat meyakinkan bahwa 340 adalah terpenuhi. Termasuk juga yang paling mengkonfirmasi pembunuhan berencana tadi adalah setelah peristiwa itu terjadi. Bagaimana keluarga dibatasi aksesnya, tidak boleh melihat kondisi. Nah, pada sisi yang lain juga mengkonfirmasi pembunuhan berencana tadi munculnya sebuah rekayasa bahwa ini adalah tembak-menembak. Saya kira ini sudah sangat meyakinkan ada unsur pembunuhan berencana. Mengapa? Karena memang unsur-unsur terpenuhi berdasarkan alat bukti, biarlah kemudian Ferdy Sambo atau kemudian yang lain mengatakan bahwa itu adalah sebagai sebuah reaksi. Yang patut kemudian disayangkan adalah pertobatan, permaafan, kemudian penyesalan itu sepertinya hanya sebuah simbolik saja. Penyesalan yang tidak diikuti sebuah tindakan akan melahirkan penyesalan-penyesalan baru. Karena apa? Karena ternyata kalau dia bermaksud menyesal sepenuhnya, mestinya tidak lagi mengembangkan cerita adanya pelecehan seksual. Terbukti atau tidaknya perbuatan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri, ini karena sidangnya digabung, itu bergantung pada proses persidangan dalam perkara Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Selama ini ya, ini bahkan pemberitaan yang keliru yang dibangun terus-menerus. Saya ingat sekali pada saat itu Karopenmas Mabes Polri ya, dan juga Kapolres Metro Jakarta juga mengatakan hal yang sama. Pada saat itu katanya rombongan mau menuju ke Duren 3 itu karena mau melakukan isolasi mandiri. Dan memang rumah tersebut sering digunakan dan biasa digunakan untuk isolasi mandiri. Faktanya Bang Karni, menurut keterangan Richard Eliezer, isolasi mandiri dilakukan di Jalan Bangka. Menurut saksi Daden, isolasi mandiri lebih sering dilakukan di Jalan Bangka. Fakt itu bisa didukung dengan apa? Yang pertama, Ferdy Sambo kena COVID, isolasi di Jalan Bangka. Anaknya kena COVID, isolasi di Jalan Bangka. Ajudan kena COVID, isolasi di Jalan Bangka. Maka gugurlah apa yang mereka bangun selama ini bahwa isolasi di Jalan Duren 3 yang benar ada di Jalan Bangka. Laki-laki kalau dia suka menggigit bibir atau mencium bibirnya itu pria yang berbahaya. Perhatikan bibirnya Ferdy Sambo, sering dia. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Sepintar-pintarnya kebohongan ditutupi, suatu saat akan terbongkar juga. Semakin lama kasus pembunuhan berencana Brigadir J didalami, semakin banyak pula fakta baru yang dibeberkan pada publik terkait Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Pasalnya, satu persatu saksi maupun terdakwa menyebutkan
fakta baru yang belum diketahui publik sebelumnya mengenai pasangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Temuan fakta-fakta baru mengenai terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tersebut lantas membuat persidangan kasus Brigadir J tidak berhenti menyita perhatian masyarakat. Terbaru, sidang kasus pembunuhan Brigadir J dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober kemarin. Sidang ini beragendakan mendengarkan keterangan beberapa saksi seperti Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Namun sejumlah ini ternyata ada fakta-fakta baru yang belum diketahui terkait keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Berikut ini adalah 3 fakta baru terkait Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. 1. Ternyata sudah pisah rumah dengan Putri Chandrawati. Berdasarkan kesaksian dari Baradae Eliezer atau Baradae, Ferdy Sambo ternyata sudah pisah rumah dengan sang istri Putri Chandrawati. Diketahui bahwa mereka hanya bertemu setiap akhir pekan saja. Kesaksian Richard Eliezer ini sekaligus membantah keterangan asisten rumah tangga atau ART Susi yang mengatakan Sambo dan Putri tinggal serumah. Baradae juga menjelaskan keterangan Susi yang mengatakan bahwa dirinya sering memasak sarapan pagi untuk Ferdy Sambo di rumah Jalan Saguling, Jakarta. Itu tidak benar. Adapun Ferdy Sambo memang sudah lama tinggal di rumahnya, yang lain di Jalan Bangka, Jakarta. Saudara saksi Susi mengatakan, Pak Ferdy Sambo lebih sering di Saguling dan saudara saksi sering menyediakan sarapan untuk saudara Ferdy Sambo. Karena sesuai faktanya, saudara Ferdy Sambo ini lebih sering di kediaman di Bangka. Untuk Sabtu Minggu baru balik ke Saguling, kata Baradae di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, Baradae juga turut membantah pernyataan Susi mengenai Brigadir J yang tidak mempunyai kamar di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta. Padahal dia sudah mendiami sebuah kamar ajudan. Bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling. Saya ingin membantah, karena saudara almarhum memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar ajudan itu memang di situ, barang-barang almarhum semuanya, ungkapnya. Yang kedua, ternyata punya anak adopsi. Dalam kesaksian Daden Miftahul Haq, seorang ajudan Ferdy Sambo, ternyata diketahui fakta bahwa anak keempat keluarga mantan Kadif Propam Polri itu adalah hasil adopsi. Pernyataan itu disampaikan ketika Daden Miftahul Haq ketika menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tahun 2019, Putri pernah melahirkan, tanya hakim dalam persidangan. Setahu saya tidak, yang mulia, jawab Daden. Susi tadi katakan anak Putri berumur 1,5 tahun. Saudara sebagai ajudan nggak pernah lihat Putri hamil. Sejak kapan bayi ada di rumah? Tanya jaksa. Meskipun sebelum menjawab pertanyaan jaksa, Daden mempertanyakan relevansi pertanyaan tersebut. Namun akhirnya dirinya menjawab. Alasan Daden mempertanyakan relevansi pertanyaan jaksa adalah dirinya mengaku khawatir bila jawabannya akan berdampak pada masa depan anak keempat Ferdy Sambo itu. Hakim menilai bahwa hal itu harus disampaikan supaya permasalahan mengenai kasus yang disidangkan ini segera terungkap. Loh, ini menyangkut kasus, bukan untuk merusak masa depan, kata hakim. Siap, yang mulia. Untuk anak Ibu PJ dan bapak yang paling kecil itu anak adopsi, yang mulia, kata Daden. Sebagaimana diketahui, terdakwa Putri Chandrawati telah menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Sidang lanjutan digelar pada tanggal 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertemukan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan keluarga Brigadir J. Yang ketiga, ajudan Putri Chandrawati semuanya laki-laki.
fakta terbaru lain juga muncul dari Susi, ART keluarga Verdi Sambo. Susi yang dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer sempat viral karena memberikan jawaban yang sering berbeda-beda dan membuat bingung hakim. Tapi satu pertanyaan yang cukup membuat hakim anggota Morgan Simanjuntak. Ia bertanya soal mengapa ajudan Putri semuanya laki-laki. Setahu hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Harus perempuan. Itu kalau di militer begitu. Entahlah, di kepolisian, ajudan istri jenderal jadi laki-laki. Ungkap hakim Morgan di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan.